Sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk dan kebetulan mereka juga menanyakan saham-saham dari perbankan. Paling tidak sekaligus kita akan coba jawab, Pak Mino, kita akan coba Ya, sapa. Ada Jokowi dari Jakarta. Perbankan big cap-nya adalah BBCA, Pak Mino. Sudah ambil posisi di 31.700. Besok bisa ke berapa ini? Informasi untuk hari ini BBCA tertekan di 1,64% dan ditutup di level 31425. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BBCA. ya. Mungkin ini saya jawab dua hal ya. Kalau untuk investasi sendiri kita masih cukup optimis tahun ini untuk BCA. Kita masih merekomendasikan buy ya untuk teman-teman yang misalnya mau invest dengan target akhir tahun kita di 40.000. Nah, terkait dengan pergerakan hari ini memang saham BCA mengalami koreksi yang cukup dalam ya. Kalau saya lihat peluang untuk koreksinya masih cukup besar dan target selanjutnya itu di kisaran sekitar, sorry Mas, ini saya harus ini dulu lihat datanya. Ya. 31425 posisi penutupan. Masih ada ruang koreksi dari Pak Mino. Silakan Pak. Bentar ya. Jadi mungkin saya minta maaf, ini saya ada kesalahan loading, jadi mungkin kita lanjut aja dulu ya mungkin. Iya. 31425 potensi koreksinya bisa ke level berapa Pak? Ya, sebenarnya saya minta maaf, ini saya masih ada kesulitan data. Oke. Tapi mungkin untuk mengobati kekecewaan teman-teman mungkin tadi ya bahwa di tahun ini kita untuk BCA masih cukup positif. Jadi koreksi saat ini atau koreksi hari ini bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Ya. Baik Pak Mino, dengan sudah ambil posisi di 31.700 Pak, Anda rekomendasikan hold saja begitu? Ya, saya pikir untuk saham sekelas BCA ya dengan historical fundamental yang sangat bagus, saya pikir teman-teman yang udah beli ya, ini tidak ada salahnya untuk tetap di hold gitu. Oke, tidak direkomendasikan averaging down Pak? Ya, untuk averaging down tentunya untuk teman-teman yang mau invest ya itu sangat disarankan, tapi strateginya tentunya tidak bisa langsung lump sum ya. Jadi mungkin teman-teman bisa dengan metode dollar cost averaging ya, artinya bisa melakukan cicil beli gitu. Oke, ada Jokowi di Jakarta 31.700 dan ada peluang koreksi masih akan terus berlanjut kepada BBCA. Sementara untuk investasinya lebih ke arah jangka panjang sampai dengan akhir tahun ini bisa menyentuh ke level 40 ribuan. Artinya untuk investasi jangka panjang masih sangat menarik dan masih direkomendasikan untuk perbankan big cap BBCA. Pak Mino, kita lanjutkan kembali Pak ke pertanyaan selanjutnya masih dari perbankan Pak Mino. Bagaimana prospek BMRI ke depan? Ada Adi yang ada di Bandung, Pak. Ya, Bank Mandiri ya. Ya. Jadi kurang lebih pandangan kita terhadap ke sektor perbankan ya di tahun ini sebenarnya ada harapan bahwa kinerjanya itu akan mengalami perbaikan ya. Kita tahu tahun lalu kan mengalami koreksi koreksi kinerja yang cukup dalam dan tahun ini diharapkan ada recovery gitu. Nah, untuk Bank Mandiri sendiri kita melihatnya ke depan masih sangat positif dan masih merekomendasikan buy ya. Bahkan sampai akhir tahun kita targetnya masih di level 8.000 ya Mas David. Jadi harapannya memang ke depan tahun ini pertumbuhan kredit akan lebih baik, kemudian kualitas kredit atau NPL juga membaik sehingga nanti kinerja keuangannya juga akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Baik, tergepas di 8.000 posisi hari ini 975 melemah cukup dalam di 2,85%. Rekomendasinya juga sama ya Pak Mino ya. Ketika tadi yang sudah ambil posisi di hold saja, kemudian bagi yang mau averaging down dipersilakan, terutama untuk investasi dengan catatan tadi level-level yang untuk averaging down juga harus bisa diperhatikan begitu Pak Mino. Iya betul. Jadi kalau untuk invest saya pikir ini adalah kesempatan ya. Investasi tentunya kita beli ketika memang market lagi bearish ya. Karena kecuali kalau memang kita niatnya adalah trading. Kalau untuk trading untuk kondisi saat ini memang agak susah karena marketnya masih cenderung bearish gitu. Jadi teman-teman yang mau invest tentunya bisa cicil beli
buat yang udah punya, saya pikir lebih baik di hold aja dulu, bersabar ya tentunya dengan harapan nanti di kuartal 2 ekonomi itu bisa lebih baik lagi gitu. Apakah rekomendasi yang sama juga untuk BBRI, Pak Amino? Hari ini juga tertekan di 2,59%, 4140, Pak. Ya, untuk rekomendasi investasi tadi sama ya, jadi teman-teman bisa cicil, tapi untuk trading saya pikir memang lebih baik untuk wait and see aja dulu, Mas. Karena level harganya menyentuh level low baru lagi, jadi ini sinyalnya harganya masih bisa terkoreksi lagi. Target tergerak sekitar 5850, 5875-an lah. 5875? Ya. Itu terdekat, Pak Mino? Ya, target terdekat. Sampai dengan akhir tahun, Pak? Bagaimana potensi dari untuk sampai akhir tahun kita targetnya 8.000, Mas. Tadi sudah saya sampaikan. Untuk BBRI, Pak Mino? Oh, sorry, BBRI ya? Iya. Untuk BBRI kita di 5.600, Mas, sorry. Jadi kondisinya sama. Jadi kita view-nya masih positif untuk perbankan di tahun ini. Tapi untuk Bank BRI kita targetnya di 5.600, untuk Bank Mandiri tadi di 8.000. Baik, di luar dari perbankan big cap, Pak Mino, beberapa perbankan lainnya hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Lapis di bawahnya seperti BBTN ini tertekan di 3,37%, 15,75. Analisis Anda untuk BBTN? Ya, kalau untuk dari sisi pergerakan harga posisinya sama ya dengan bank besar yang lain, trennya masih menyarankan ya untuk sektor perbankan ini di tahun 2021. Nah, untuk BTN sendiri kita targetnya sampai akhir tahun itu di 2350. Jadi kalau kita perhatikan tadi beberapa target bank besar ya sebenarnya masih jauh di atas penutupan hari ini, dan kebetulan semuanya masih koreksi, dan tentunya ini menjadi kesempatan ya buat teman-teman yang mau invest gitu. Kalau untuk trading memang posisi saat ini sangat sulit ya, karena pergerakan sahamnya cenderung bearish, jadi tentunya ini tidak disarankan untuk trading dulu. Baik, dan intinya tidak boleh panik ya Pak dengan koreksi dalam yang terjadi. Ada momentum yang bisa dimanfaatkan terutama untuk lebih ke arah investasi jangka menengah dan jangka panjang dengan memanfaatkan koreksi yang terjadi di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Pak Mino, di luar dari perbankan Pak, rotasi pergerakan sektoral, konstruksi, kemudian juga pertambangan, terutama untuk logam mineral mentah hari ini mengalami penguatan. Bagaimana Anda melihat rotasi-rotasi yang terjadi terhadap sektor-sektor ini, Pak Mino? Ya, kalau untuk sektor konstruksi ya, ini tidak terlepas kemarin setelah Menteri BUMN yang mengeluarkan peraturan yang mengatakan bahwa aset BUMN itu bisa dialihkan ke SWF ya. Ini tentunya menjadi sesuatu yang positif. Kemudian kalau untuk pertambangan mineral logam ya, untuk misalnya kayak untuk logam Inco memang hari ini nikel mengalami kenaikan ya Mas. Jadi itu tentunya sentimennya lebih ke arah komoditasnya. Baik, terkait juga dengan konstruksi, ini juga menarik Pak Mino. Di mana beberapa sentimen yang berkembang saat ini cukup banyak yang keluar, tapi kondisi ini tidak mampu bertahan lama menopang dari konstruksi. Artinya penguatan yang tidak terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, hanya sesaat saja kemudian berbalik koreksi kembali, Pak. Ya, itu menunjukkan bahwa investor memang masih cukup ragu-ragu ya, walaupun tadi saya bilang ada sesuatu yang cukup positif, karena sentimen tadi sebenarnya ya ini perkembangan dari yang dulu-dulu gitu. Jadi mungkin nanti pergerakan saham sektor properti ini akan benar-benar solid itu ketika udah misalnya ada benar-benar kejadian misalnya aset-aset BUMN yang selama ini membebani keuangan mereka itu bisa dialihkan ke SPF gitu Mas. Jadi lebih memang saat ini sudah cukup positif, tapi mungkin investor masih menunggu konkretnya lah, kurang lebih seperti itu. Baik Pak Amino, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Masih banyak pertanyaan dan kita juga masih menunggu partisipasi dari pemirsa IDX Channel di telepon interaktif. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa telah bersama kami, IDX Succession Closing akan segera kembali sesaat lagi.